Selamat malam jiwa-jiwa yang suka rebahan. Siapa yang tadi jalan sama pacar? Atau masih ada yang kesepian? Atau justru masih ada yang mikirin mantan? Duh, kasihan sih ya. Tapi tenang aja, masih ada Dea yang selalu setia di sini. Oke, kali ini kita akan membahas film berjudul Kills on Wheels. Gak perlu banyak cincong lagi. Langsung saja kencangkan volumenya, matikan notif WhatsApp keluarga, dan selamat menonton. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan pastinya kita putar dulu intronya. 1, 2, 1 and 2 and 3. Just like the day that I met you, the day I thought forever. Said that you love me, but that'll last forever. Slow down. Pada awal film, terlihat seorang pria lumpuh dengan kursi rodanya bernama Rupazov. Meski dengan kaki mode freeze seperti ini, ia mampu menjalankan profesinya sebagai pembunuh bayaran. Dulunya, Rupazov bahkan dikenal sebagai pembunuh bayaran terhebat sampai akhirnya ia mengalami kecelakaan dan lumpuh 3 tahun kebelakangan. Di tempat lain, ada bocah bernama Zoli, si pemeran utama. Ia memiliki seorang sahabat bernama John, bukan still in the house, yang selalu membantunya. Bagai pinang dibelah dua, John dan Zoli sama-sama memiliki cacat fisik. Keduanya pun sangat akrab, apalagi tinggal di satu asrama. Zoli sendiri hobi menggambar komik hentai untuk mengisi waktu luangnya. Pada suatu hari, ketika John dan Zoli sedang asyik main semprot-semprotan, ya karena mereka nggak bisa main bola, Rupazov tak sengaja melihatnya dan langsung mengajak Zoli gelut dengannya. Karena selain tidak suka melihatnya buang-buang air, kebetulan mereka sama-sama memiliki kursi roda sebagai senjata. Namun kemudian, Rupazov menyesali perbuatannya dan mengajak bocah-bocah ini ke warung 4.0. Ini merupakan pengalaman baru bagi John dan Zoli. Di sini, Rupazov juga mengajak Zoli dan John mengikuti rencana pembunuhannya untuk kemudian mendapatkan uang. Nampaknya kedua bocah ini pun menyetujuinya. Wah, udah mah disabilitas, maksiat lagi sekarang. Aduh. Beberapa hari kemudian, Zoli mendapat berita bahwa dirinya akan segera dioperasi karena mantan suami ibunya mau membayar penuh operasi tersebut. Tapi sorry bos, Zoli justru menolak tawaran itu karena dulu pria itu langsung meninggalkannya saat mengetahui cacat, hingga kini menjadikannya sebagai sobat yatim. Salah. Sobat semi yatim, soalnya bapaknya ini masih hidup. Lanjut, di tempat lain terlihat Rupazov bertemu pria yang berinya bungkusan serupa nasi kucing. Setelah itu, ia pergi ke suatu tempat untuk kemudian terlihat rombongan gangster mendekatinya. Saat itu juga, terlihat Zoli dan John tak jauh dari sana untuk bersiap membantunya, namun Rupazov menyuruh mereka menjauh. Rupanya, kedatangan Rupazov ini meminta para gangster meninggal dari kota. Tapi tentu saja, mereka tidak ketakutan sama sekali dan justru meremehkan Rupazov dengan kursi rodanya. Dan tanpa aba-aba, cus! Bos gangster ini menancapkan pisau ke kaki Rupazov yang nampaknya sia-sia karena kaki Rupazov yang sudah mati rasa. Merasa kesal, gangster itu menendangnya. Sambil pura-pura kesakitan, Rupazov mengambil bungkusan nasi kucing tadi yang ternyata adalah sebuah pistol dan langsung membantai mereka. Para gangster itu pun habis sekali libas di tangan Rupazov. Setelah itu, dengan dibawa Zoli dan John, Rupazov pergi ke ambulan dan langsung mendapat perawatan dari seorang suster yang ternyata mantan pacarnya. Di sini, Rupazov berusaha mengajaknya CLBK, tapi ternyata wanita ini sudah punya anjing penjaga lain. Tentu saja, hal ini membuat Rupazov kesal dan kembali menyalahkan kakinya yang cacat. Apalagi, ia teringat kalau calon kekasihnya yang bernama Yuli itu adalah seorang isilop. Ya, model berseragam gitu loh ceritanya. Setelah itu, Rupazov menerima uang hasil misinya dari bosnya, Rados. Ia juga mengingatkan Rupazov tidak membocorkan pekerjaan ini pada siapapun, apalagi meminta bantuan. Rupazov tentu hanya iya-iya saja, padahal mah dia mendapat bantuan dari Zoli dan John. Beberapa hari berikutnya, Rupazov berusaha melatih kakinya supaya bisa berjalan kembali dan mengajak tahyul kencan, meski rasanya hampir mustahil. Sampai akhirnya, Zoli datang menghampirinya untuk meminta pekerjaan lagi. Saat akan menghampiri Zoli, Rupazov pun terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Tapi karena Zoli tak bisa membantunya, Zoli justru ikut berbaring. Meski pada akhirnya Rupazov menolak ajakannya karena ia tahu bahwa Yuli sangat membenci pekerjaan haramnya itu.
Usai menemui Rupazov, Zoli kembali dipaksa ibunya operasi dengan uang sang ayah. Tapi tentu saja, Zoli masih bersikeras menolaknya. Di sisi lain, Rupazov harus kembali sakit hati karena saat ia sudah menyiapkan bunga untuk Yuli, wanita itu sudah bersiap kencan dengan kekasih barunya. Alhasil, Rupazov pun memilih menemui Zoli. Di sini, Zoli juga akhirnya bercerita tentang dirinya yang ingin dioperasi namun ia tak memiliki biaya. Itulah sebabnya ia ingin kembali bekerja dengan Rupazov. Alhasil, Rupazov pun kembali menemui Rados dan meminta sebuah pekerjaan. Kali ini, ia harus membunuh seorang pejabat yang selalu dikawal penjaganya 24 jam. Tapi, bukan Rupazov namanya kalau tidak punya ide-ide cemerlang. Bermodal tampilan tubuhnya yang cacat dan tidak mungkin dicurigai, dengan bantuan Zoli, cukup dengan sekali tembakan kecil, ia mampu menewaskan pria sasarannya. Rencana mereka pun berjalan sempurna. Meski tanpa ia ketahui, Rados mengetahui kerjasamanya dengan Zoli. Setelah itu, Rupazov kembali berusaha menemui pujaan hatinya, Yuli, yang justru memberinya undangan pernikahannya. Aduh, main sedih Rupazov jadi sad boy. Oke, lanjut. Beberapa hari kemudian, Rupazov terlihat dimarahi si bos karena terciduk bekerja sama. Dan sebagai syarat permintaan maaf, Rupazov harus membunuh rekannya kemarin alias Zoli dan juga John. Alhasil, keesokan harinya Rupazov mengajak Zoli dan John pergi memancing. Setelah melewati perjalanan yang cukup menyusahkan, mereka pun tiba di muara sungai. Lalu, ketika melihat John kesulitan mengangkat ikannya, Rupazov pun membantunya menyeberang ke alam lain. Saat Zoli berusaha menolong sahabatnya pun, Rupazov kembali menceburkannya. Sepertinya, hal ini Rupazov lakukan karena tekanan dari si bos. Meskipun tak berselang lama, Rupazov kembali menolong mereka. Entah bagaimana cara menolongnya, yang jelas mereka tidak jadi tewas dan Rupazov berdalih kalau tadi cuma bercanda. Setelah itu, Rupazov kembali mengajak bocah-bocah ini berpesta dengan para wanita. Di sini, Rupazov gantian bercerita tentang Yuli dan nampak bahwa para wanita itu ingin membantunya. Alhasil, keesokan harinya, Rupazov langsung dipermak sedemikian rupa lalu disandarkan ke sebuah mobil taksi untuk membuatnya seolah-olah tak cacat lagi. Namun sialnya, ternyata siang itu Yuli sedang ambil cuti sehingga lagi-lagi Rupazov menelan kekecewaan. Suatu ketika, Rupazov melapor pada si bos bahwa rekannya sudah berhasil ia bunuh, yang padahal masih pada anteng baik itu di rumah bocah. Alhasil, Rados pun kembali memberinya misi yang bayarannya berkali-kali lipat, karena Rupazov bilang bahwa ini akan menjadi misi terakhirnya sebelum pensiun. Meskipun sudah diperingatkan, Rupazov rupanya tetap mengajak geng kursi rodanya. Ia kemudian memesan kursi roda khusus untuk menyimpan senjatanya. Setelah itu, ketiga orang ini pergi ke rumah si pejabat untuk menjalankan misi. Namun, hanya Rupazov yang turun. Sesampainya di sana, Rupazov langsung digeledah dengan sangat ketat. Namun, para penjaga tidak berhasil menemukan pistol di dalam bantalan duduk itu. Sampai akhirnya, ia diperbolehkan masuk ke rumah. Tapi ternyata, rupanya si calon korban Rupazov ini sudah tahu akal bulusnya dan bersiap menghabisi Rupazov. Tapi tentu saja, dengan pengalaman yang dimilikinya dan senjata rahasianya, momen epik si lumpuh melibas para gangster pun kembali terulang. Sayangnya, Rupazov cukup kesulitan saat akan kabur, sampai terdengar suara sirine polisi mulai mendekat. Untungnya, ia memiliki Zoli yang langsung mencegat mobil polisi tadi dan membuat mereka berhasil kabur dari sana. Deg-degan ini momen deg-degan ini sebenarnya di sini. Setelah itu, Rupazov menemui bosnya seorang diri untuk menagih bayaran. Tapi anehnya, ia justru dibawa ke tempat tersembunyi. Dan ternyata, si bos ini tahu kalau dedengkot Rupazov ini masih hidup. Dan sebagai ganjaran, ia akan menukar nyawa Rupazov. Pria bau tanah ini langsung menggantung Rupazov secara paksa dan meninggalkannya. Namun ternyata Rupazov masih bisa meloloskan diri. Sepulangnya dari sana, ia memanggil Zoli dan John untuk melakukan aksi balas dendam. Tetapi sebelum itu, Rupazov ingin menghadiri pesta pernikahan mantannya.
Sebagai bentuk kesedihan, ia bahkan menyumbang lagu untuk sang mantan. Così più part. Evita le gregote. Dan tanpa babi bu, ia meminta kecupan perpisahan yang tentu membuat para tamu terkejut terheran-heran. Alhasil, Rupaso pun dihajar oleh keluarga calon suami Yuli. Untungnya, Zoli ada di sana yang mengancam mereka dengan pistol. Singkat cerita, setelah beberapa hari mengintai rumah si bos, Zoli dan Rupaso pun menyelinap ke dalam dengan berpesan bahwa mereka hanya ingin meminta upah sebelumnya. Si bos pun mengiyakan, asal mereka mampu melewati anjing herdernya yang langsung akan menyerang jika mereka mengeluarkan pistol. Bagaikan larangan rasa perintah, Rupaso justru mengambil pistolnya yang sudah diisi gas pemadam yang membuat anjing itu ngacir keluar. Tak ada pilihan lain, si bos langsung menyerang Rupaso dengan sebilah pisau. Anehnya, Zoli tidak membantu mereka sama sekali. Barulah ketika Rupaso tewas akibat tusukan yang diterimanya, ia menembak Rados untuk menghadap sang kuasa. Zoli pun mengambil uang upah Rupaso dan meninggalkan mereka. Dan setelah itu, terlihat Rupaso sudah berada di rumah sakit untuk menjalankan operasinya. Tapi di sini, akhirnya terungkap sebuah fakta yang membagongkan sih ya kalau kata si John A.Hugh Karena ternyata Rupaso selama ini hanyalah sosok khayalan Zoli. Ia menggambarkan ayahnya sebagai Rupaso yang berwajah ngeri, namun berhati Hello Kitty. Bisa dilihat juga bahwa komik tentang Rupaso itu akan dicetak oleh Zoli dan juga dikirimkan kepada ayahnya. Ya, akhirnya kita tahu sosok ayah Zoli. Padahal Zoli justru hanya mengenal dia lewat surat dan foto selfie. Dan film pun berakhir. Oke, kalau kata si John, ini film pasti berakhir membagongkan dengan plot twist yang benar-benar tidak tertebak. Kalau kita nggak lihat filmnya beneran sampai ujung, apalagi ini filmnya bukan bahasa Inggris, jadi makin pusing gitu rasanya. Pelajaran yang bisa kita ambil tentu saja kembangan bakatmu. Mau sampai halu juga nggak apa-apa, asal tetap jadi karya kayak si Zoli yang bisa bikin komik ini. Oke, segitu aja alur film kali ini. Jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe Cinema Whisper ya. Dia pamit dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dadah!